lapar nih. Cepetan. Lu lagi cemburu banget sih cuma disuruh kayak gitu doang nggak mau. Cepetan. Demok. Lu ngapain duduk di sini? Di kursi gue. Bangun. Oh iya, maaf ya kayak sana cari tempat sampah kan dulu. iya Kak, maaf Kak. Ini sih Kak. Lo yang anak baru itu. Udah gendut, jelek. Ya ampun, mau jadi apa masuk sekolah sini? Iya. Terus padahal kita membela diri kayak kita mukul, padahal sih ntar dibalikin Pak, kalau kan gua kan gak main tangan, lu yang main tangan. Sebenarnya karena juga ngerasa kalau misalnya kita ngadu ke orang yang lebih dewasa, kadang mereka tuh lebih udahlah biarin aja. Iya. Aku kenapa nggak dikasih tahu aja gitu ya. Jadi bentuk bulinya adalah disambitin pakai kertas itu, bentuk ketidaksukaan mereka. Aku udah pernah gitu. Kita sebagai orang atau sebagai teman punya kepekaan juga nggak sih untuk nolongin teman kita yang dibully? Jangan takut untuk melaporkan kalau ada kegiatan atau hal yang bersifat membuli. Udah mau mulai nih. Halo teman-teman, balik lagi di Bebek Podcast bersama saya Ivan Sebastian dan juga anak-anak Bebek. Kwek. Teman-teman, hari ini kita berseragam sekolah, anak SMA. Dan ceritanya saya jadi guru nih. Ceritanya, anak-anak ini sedang berantem kemarin. Terjadinya kasus bully di Indonesia itu cukup tinggi dan teman-teman sendiri juga bisa lihat banyak kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungan sekolah. Kita akan membahas sedikit tentang bully, apa sih sebetulnya latar belakang terjadinya bully, dan sampai pada akhirnya apa sih sebetulnya solusi untuk permasalahan bully yang terjadi. Nah, hari ini kita bersama anak-anak Bebek akan bahas. Saya mau tanya-tanya dulu nih buat teman-teman. Ada Syafa, Novi, dan juga Hani. Pernah nggak sih kalian tuh ngalamin kejadian bully, nggak usah di orang lain ya, di diri kalian sendiri? Boleh, siapa aja yang cerita duluan? Kalian merasa dibully? Pasti pernah sih. Iya. Pernah ya? Pernah. Kadang nggak. Kita nggak kilas mata doang gitu loh. Ngerasa kayak nggak dibully, tapi ternyata itu tuh bullying gitu. Itu dibullying ya? Iya. Kadang di pertemanan gak sih, kayak kita ngerasanya kayak karena itu temen ya, nggak enak kita mau mana. Jadi nganggap biasa aja. Padahal sebenarnya itu dibully ya gitu. Iya. Bilangnya bercanda. Tapi bully yang terang-terangan aku juga pernah tahu. Gimana dong? Ceritain dong, sharing dong pengalamannya sama teman-teman Bepots. Kayak gimana tuh? Pas SMP. SMP apa yang terjadi saat itu? Tapi aku juga nggak tahu kalau itu lagi dibully. Aku kasih tahu sama teman aku. Kayak gimana? Contohnya gimana? Ceritain banget. Boleh dong, boleh banget. Iya dong, sharing aja. Dulu pas aku SMP, aku diceritain ya posisinya. Jadi tuh dulu kalau saya pas SMP kan pakai seragam kayak gini nih. Seragamnya ya tipis kan. Oke. Nah, terus masa-masa SMP itu kan masa-masa puber. Nah, di situ aku kan nggak ngerti tuh aku polos apa gimana. Jadi di situ posisinya aku cuma pakai mini set doang. Nah, aku nggak tahu kalau misalnya itu tuh tembus pandang. Oke. Nah, terus aku sama teman aku yang di belakang sama cewek-cewek tuh katanya aku dilemparin kertas. Oh iya. Oke. Tapi aku nggak tahu kalau itu tuh sebenarnya lagi dilempar-lemparin. Aku taunya kayak cuman mungkin nggak sengaja apa gimana. Tapi aku dikasih sama teman aku yang di sebelah. Dibilangnya kayak itu dilemparin sama. Oh, jadi dibulinya karena dianggap maaf nih pakaiannya kurang sopan gitu karena mungkin aku kenapa nggak dikasih tahu aja gitu ya. Jadi bentuk bulinya adalah disambitin pakai kertas itu, bentuk ketidaksukaan mereka. Gitu, aku udah pernah gitu. Oke. Ya berarti bully itu juga bisa terjadi karena ya tadi faktor yang ada orang-orang yang tidak suka melihat kita ataupun juga menganggap kita melakukan hal yang mungkin tidak pantas gitu ya. Padahal kan mungkin juga bukan tujuannya nggak gitu ya. Memang karena kita nggak tahu, nggak ada salahnya sebenarnya dikasih tahu. Nah, faktor bully juga ada berarti kan ada orang lain yang memang tidak suka dengan kita. Kemudian juga ada juga mungkin kita menganggap orang lain juga pernah nggak kalian ngerasa di mana posisinya kalian tahu dibully? Mungkin Hani siapa atau ini? Mungkin kayak Novi. ngerasanya pas kita dikatain terus kitanya ngerasa insecure sih. Itu Insecure. Iya. Okay. Kayak berasa dibully gitu. Berasa dibully. Iya kan? Biasanya kalau dibully yang ngebully tuh yang jadi target dibully tuh sendiri.
yang ngebully rame-rame. Iya, kadang Iya. ngajak-ngajak soalnya yang ngajak. Mental patungan biasanya begitu. Iya, oke. Kadang Jadi kalau TPT, kalau ngeliat orang dibully, kita kayak mau nolongin, tapi kita juga kayak, gue gak mau ikut-ikutan deh gitu. bener takut kena dampaknya imbas. sih. Padahal sebenarnya dia tahu kita tahu nih teman kita lagi dibully. Cuman karena apalagi dia satu gerombolan rame, mungkin kita nolongin dianya setelah dia udah selesai dibully, udah nggak apa-apa, udah biarin aja kayak gitu ya. kita udah tahu orang yang ngebully tuh kayak pelakunya nih, aduh gue jadi takut deh sama pelakunya, dia mau sering ngebully orang juga, jadi kita kayak udah takut duluan gitu loh. mau Benar. nolongin. Nah, biasanya kalau yang pembuli tadi kan kita udah lihat bahwa terjadinya perundungan ini mungkin ada suatu kelompok peer group di mana tiap-tiap remaja punya geng kelompoknya masing-masing lah ya. Sebetulnya peer group itu kan juga tidak bisa dipungkiri bahwa anak remaja itu masa di mana dia mencari eksistensi diri. Wajar kalau dia punya kelompok teman gitu ya, dia pengen berkelompok. Yang jadi permasalahan ketika kelompok itu tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang mengawasi untuk melakukan hal yang positif. Jadi misalnya ada kelompok, boleh lah ya, misalnya di kelompok belajar, kelompok di sekolah, mungkin bisa diarahkan ke untuk yang kelompoknya untuk misalnya ya ada kegiatan pentas seni, ya udah positif lah, bikin pentas seni, kemudian di situ berkompetisi, boleh dong tunjukkan siapa yang terbaik. Tapi ketika itu tidak ada wadah, itu terjadi bully, itu kan akan jadi semakin tinggi. Iya, Nah, bener. Terus kemudian saya mau tanya juga, ketika kita bikin mau denger pengalamannya teman-teman juga, kalau ada kegiatan maksudnya bully seperti itu, pernah nggak ngelapor? Enggak sih, jarang banget. Pasti cerita ke temen biasanya. Dulu kan anak-anak cerita ke sakit dulu ke temen. teman. Padahal mungkin belum tentu temen yang diceritain juga kasih solusi, bener nggak sih? Iya, sebenarnya karena juga ngerasa kalau misalnya kita ngadu ke orang yang lebih dewasa, kadang mereka tuh lebih udahlah biarin aja, dia bercanda doang gitu. Bercanda, ya nggak percaya, cuma bercanda doang. Iya, kadang diremehin juga sama orang yang lebih dewasa. Jadi makanya kita ngadu ke temen, dan juga kayak, kadang cuma buat validasi juga sih. Kayak kadang nggak percaya, enggak dia orangnya nggak kayak gitu kok gitu kadang. Iya. Padahal kalau di sekolah juga sebetulnya kan ada ya bimbingan dan konseling yang bisa kita datengin untuk konsultasi sama guru gitu. Bu, ini gimana ya Bu, aku rasanya dibully sama dia begini, kan bisa ada solusi sebetulnya. Nah, jadi memang kalau di kelompok remaja ada yang namanya PIKR tuh, pembinaan untuk konseling untuk remaja. Nah, itu yang ngebina justru bukan orang-orang tua, justru orang-orang yang sesama remaja. Jadi remaja ini dikasih suatu pelatihan di dalam program PIKR itu, mereka dilatih untuk bagaimana mengkonseling remaja yang lain. Kan karena kalau remaja mau cerita sama orang tua mungkin takut, segan, sungkan, takut diomelin. Nah, itu jadi kayak mereka akhirnya lebih pilih nyaman cerita sama temennya. Kan yang jadi masalah kalau temennya diceritain terus kasih solusi yang baik nggak apa-apa ya. Tapi kalau tiba-tiba solusinya malah menjerumuskan atau bahkan malah melakukan hal yang tidak diinginkan, kan sangat berbahaya sekali. Nah, pernah lihat nggak dampak-dampak bully? Kita lihat nih, ada beberapa cuplikan video yang terjadi masalah bully dan dampaknya. Tadi kita udah lihat ya, ternyata bully itu ada yang berdampak bahaya banget. Besar banget juga sih. Iya. Tadi kita lihat ada yang sampai dia meregang nyawa, bunuh diri karena depresi. Anxiety. Nah, kalau bully punya dampak sebegitu menakutkan, harusnya kan kita juga punya rasa kesadaran untuk gimana caranya mencari solusi supaya bully ini nggak terjadi. Untuk mengurangi pembulian ini ya. Iya, betul sekali. Pengawasan. Bullying itu udah kayak budaya gitu. Iya, padahal sebenarnya hal kecil itu sekarang yang lagi viral. Tadi kita lihat ada salah satu contohnya, bully-nya sederhana banget loh, bukan pakai mulut. Pakai apa tuh tadi? Ketikan. Jari. Jadi bikin komen, bikin status, tapi tuh lama-lama yang bikin netizen lain tuh, tau kan, kalau netizen maha benar kan, itu lama-lama depresi nggak sih? Ya kan, akhirnya karena ngelihat dia dibully di sosial media, makin tersebar luas, nggak berani keluar rumah, di keluarga
jadi malu atau gimana. Iya. Nah, ini mungkin teman-teman kalau untuk kita bersosial media juga perlu bijak ya, artinya kalau kita membuli orang lain harus maksudnya kalau kita bersosial media kita tidak membuli orang lain gitu ya, ataupun kita hati-hati dalam berkomentar supaya juga tidak membuat orang lain tersinggung, sakit hati. Terus juga sejak adanya sosmed ini sebenarnya dampak bullying meluas nggak sih menurut kalian? Meluas banget. Walaupun kadang-kadang cuma buat Karena lucu-lucuan. nggak bisa dikontrol, Pak. Iya. Nggak bisa ngontrol Kita orang. nggak bisa ngontrol orang, nggak bisa ngontrol komen orang, kecuali kita matiin komennya ya. Tapi tetap Iya. aja dampak psikologis yang kita terima itu luar biasa ketika kita bully. Iya, malah kadang mungkin nggak di komen, langsung ke DM. Nah, pernah nggak di DM kayak gitu? Ya, pernah. Pernah juga sama mantan, bukan ya? Enggak dong. Itu lain cerita. Itu lain cerita. Oke, itu kan dikenal sebagai cyberbullying ya, di mana korban itu sebetulnya butuh support, butuh dukungan untuk dia dapat konseling yang tepat. Sekarang kalau kita lihat banyak banget masalah kayak gini terjadi. Nah, aku punya pertanyaan buat teman-teman juga untuk yang pandangan kalian apa sih sebetulnya ketika ada terjadi bullying di sekolah ataupun di lingkungan yang lain, apa sih yang perlu dilakukan kita sebagai masyarakat untuk mencegah terjadinya bully? Untuk mencegah terjadinya bully, udah pastinya kita lebih ngehargain satu sama lain sih. Kalau misalnya juga ada anak yang memang kayak dia kurang dari segi apapun itu, ya kita harus menerima dia. Nah, Iya, kalau kita kadang mau ada- dihargain kan kita harus menghargai orang. Bener. Hal itu terjadi ketika ada misalnya orang yang berkebutuhan khusus, amit-amit ya kita malah kita bully karena dia cacat gitu ya. Nah, padahal kan juga ciptaan Tuhan semuanya tuh sempurna ya. Artinya kalau orang pun itu kekurangan bukan kita bully. Ada mereka yang punya lambat bicara kita bully, ada yang mereka punya keterbatasan dalam mentality kita juga bully. Nah, bayangin aja kalau bully itu terjadi terus-menerus. Pagi, siang, sore, malam, hari demi hari, yang terjadi sama orang itu bisa depresi nggak ya? Ya kan? Bisa gila bahkan. depresi. Jadi itu sesuatu yang bukan patut kita patut tindakan terpuji gitu. Dan itu sebetulnya tindakan pembulian juga melanggar hukum ya. Iya, jadi itu termasuk tindakan bullying itu termasuk dalam pelanggaran dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Iya, jadi bahaya banget. Dan itu tentang perlindungan anak juga terkena pasal nomor 23 tahun 2022, pasal 310, 311 KUHP. Dan kalau yang tadi melakukannya di sosial media itu juga terkena Undang-Undang ITE. Jadi undang-undangnya banyak banget yang mengatur Iya. tentang bully. Jadi sebaiknya memang kalau ada hal bully, kita sebagai orang atau sebagai teman punya kepekaan juga nggak sih untuk nolongin teman kita yang dibully. Jangan takut untuk melaporkan kalau ada kegiatan atau hal yang bersifat membuli. Nah, buat teman-teman kalau yang pernah melihat kejadian pembuli juga bisa melaporkan, nggak perlu takut karena juga ada perlindungan terhadap saksi ya. Iya. Jadi memang buat kegiatan pembulian ini memang sebaiknya tidak dilakukan. Bukan sebaiknya tidak dilakukan, artinya memang harusnya tidak dilakukan apalagi di lingkungan sekolah. Tapi gitu. boleh lapor ke Komnas HAM juga nih. Betul, bisa juga kita lapor ke Komnas HAM supaya Iya. kegiatan pembulian ini semakin bisa diatasi, terutama masalah-masalah yang terjadi dan apalagi dampaknya cukup banyak gitu ya. Tapi kayak takutnya tuh malah sekarang tuh ditanganin kalau harus viral dulu. Nah, viral tuh bener. ditangani. Kadang kalau yang mesti viral gini kan juga kayak harus capek banget ya, apa-apa harus diviralin. Karena dampaknya malah jadi si korbannya kan lebih pusing lagi, lebih tertekan lagi. Udah dia dilecehkan, dia diviralin lagi, udah dibully, dia diviralin lagi, tambah parah yang ada Jadi tuh ya. juga kayak kalau keluarga korbannya juga kayak jadinya tuh pasrah aja gitu, kayak ya udahlah kita damai aja gitu karena nggak punya kekuatan atau power. Bener, apapun. bener. Nggak punya kuasa. Iya. Mau ya secara perjuangan hukumnya juga mungkin susah ya Iya. jadinya ya. Mereka akhirnya lebih pilih "Ya udahlah kita damai aja", padahal tindakan keadilan itu ya memang harus ditegakkan. Kalau memang salah ya katakan salah, seperti itu ya. Dan juga ada sebetulnya juga banyak juga LSM yang berupaya untuk mengatasi pembulian ini gitu ya. Cuma memang masih sangat sulit sekali untuk mengatasi karena kan sangat luas ya, di sekolah bisa terjadi, di lingkungan Iya, masyarakat dimanapun bisa sih. terjadi. Yang penting kita sebagai
orang yang peduli, sebaiknya kita tidak menjadi pelaku pembuli. Ya, kita jangan menjadi pelaku pembuli juga tanpa kita disadari. Ya, Kadang-kadang kita iya, mulut nggak kita sadar. melakukan pembulian, termasuk pembulian hal fisik itu juga hitungannya kan bully ya. Iya. Melakukan penghinaan terhadap orang lain gitu, Iya. itu kan juga termasuk bully yang kelihatannya mungkin kecil, gendut Iya. gitu. Atau enggak kayak, Tapi kok sekarang kurusan? Iya. Kan belum tahu Iya. dia sakit hati apa enggak. Iya. oh gitu, bener ya. Oke. Jadi Itu memang remeh tapi perlu kita menjaga mulut kita supaya kita nggak membuli orang lain. Iya. Jadi kalau kita dibully, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita dibully, diem aja udah. Kalau kita dibully berarti kita harus lapor nggak? tergantung. Yang paling pertama mencoba untuk melawan. Iya, Maksudnya Mencoba membela untuk diri. membela diri Iya. ya. Jadi nggak diem aja supaya orang lebih peduli terhadap kita menyatakan kita tuh butuh pertolongan gitu ya. Iya. Kadang gua kalau misalkan udah pernah dibully tuh efeknya tuh pas lagi saat itu nge-freeze, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya sih. Oh iya, Spontannya sih pasti iya, iya. nge-freeze. Ada rasa Ada fobia juga. ketakutan mau ngapain gitu ya. Gue harus ngapain ya? Gue harus ngelawan apa enggak? Kalau misalkan gue ngelawan, gue takutnya malah jadi panjang nih ceritanya. Tapi kalau misalkan nggak dilawan, tapi gue yang sakit hati kayak gitu. Nah gitu. Jadi memang kayak Jadi serba salah. Kayak misalkan nih kita dibullying dengan lisan gitu, ah gendut lo gitu. Terus padahal kita membela diri kayak kita mukul, pasti ntar dibalikin pak. Kalau kan gua kan nggak main tangan, lu yang main tangan gitu. Padahal kan dia yang mulai duluan. betul. Jadi Iya. begitu mulai playing victims gitu ya. Oke, masalah pembulian yang terjadi seperti ini kita mungkin bisa ada solusinya juga sebaiknya kita ada teman yang mendampingin Oh, iya kita. benar. Jadi ketika kita dibully ada backup teman yang akan bantu kita untuk ketika kita dibully. Tapi ketika posisinya kita dibully, sebaiknya kita jangan diam. Sebaiknya kita jangan diam dan kita melawan ketika kita dibully. Dalam arti melawan yang Membela diri. sifatnya membela diri ya, bukan berantem juga sih ya gitu, bukan berantem juga, tapi kita membela diri, menyatakan bahwa itu bully. Kita nggak apa-apa kita menyatakan kita tidak terima karena itu dibully, tapi dengan cara yang baik juga tentunya ya. Oke, mungkin dari sini teman-teman bisa dapat pencerahan, bisa dapat informasi bahwa kegiatan pembulian itu dilarang dan pembulian itu sebaiknya juga kita punya kepedulian terhadap pembulian sehingga kita bisa lebih menjaga dan bisa saling menjaga dan juga bisa teman-teman itu saling melindungi satu sama lain. Iya. Semoga bisa jadi informasi yang penting buat kita semua bahwa bully itu adalah hal yang dilarang dan juga melanggar hukum. Dan sebaiknya juga kita membackup atau mensupport teman-teman kita yang memang menjadi korban bully dan juga kita jangan takut untuk melaporkan ketika ada terjadi pembulian. Oke teman-teman Bepots, semoga dengan podcast kali ini bisa memberikan informasi tentang bully, bahwa bullying itu hal yang dilarang dan melanggar hukum. Dan jangan lupa kalian harus tetap aware sama teman-teman kalian kalau misalnya ada perundungan atau apapun. Mungkin teman-teman kalian juga nggak bisa ceritain, jadi kayak kalian lebih inisiatif kalau itu adalah pembulian. Jadi kalian bisa membela temennya daripada temennya harus berusaha melawan tapi dia nggak bisa kan. Iya benar, itu juga jangan takut untuk melapor, jangan takut untuk membela diri ketika kalian bullying. Terus juga sayangi teman kalian, jadi pendengar yang baik. Karena kita semua nggak tahu ada hal apa di balik itu semua, perasaan takut atau bagaimana seseorang yang sudah pernah dibully. Oke, sampai jumpa di channel Bepots berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan juga saksikan Bebek Podcast setiap hari Jumat. See you everyone.